Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Mardiatul Hasanah dengan NIM 20140400032 dari kelas Tadrus Matematika B semester 4 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu dengan teman-teman semua mengenai 6 pokok bahasan materi, di mana yang pertama yaitu tentang validitas dan reliabilitas tes, yang kedua analisis tes yaitu indeks kesukaran, daya pembeda, validitas dan reliabilitas. Materi ketiga tentang langkah-langkah pengembangan alat evaluasi aspek sikap, materi keempat yaitu tentang langkah-langkah pengembangan alat evaluasi aspek keterampilan, materi kelima yaitu men-skor dan menilai dengan acuan yaitu norm reference and criterion reference, serta menentukan batas lulus dan transfer nilai, dan materi yang terakhir yaitu tentang tindak lanjut hasil evaluasi. Ini semua bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari ibu dosen kita, yakni Ibu Nita Putri Utami MPD, dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Baiklah teman-teman semua, untuk lebih paham dan jelasnya, simak video berikut dengan baik ya. Selamat memahami. Baik teman-teman, untuk materi yang pertama yaitu mengenai validitas tes dan reliabilitas tes. Nah, untuk pokok bahasannya ada 8 pokok bahasan, di mana yang pertama pengertian validitas, teknik-teknik validitas, faktor-faktor mempengaruhi validitas, mengukur validitas suatu tes, pengertian reliabilitas tes, teknik-teknik reliabilitas, faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas, dan yang terakhir mengukur reliabilitas suatu tes. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian validitas. Nah, secara bahasa, tes validitas itu berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana kecepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam menentukan fungsi ukurnya. Kemudian yang secara istilah, validitas tes ini merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevaliditasan atau kesahihan suatu tes. Dan menurut Sugiono, validitas suatu tes berhubungan dengan tingkat akurasi tes tersebut. Tes dikatakan valid jika tes tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Kemudian, konsep validitas tes itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, validitas isi atau content validity. Nah, dalam validitas isi, tes itu dianggap valid apabila butir-butir tes itu mencerminkan keseluruhan konten atau materi yang diujikan atau seharusnya dikuasai secara proporsional. Lalu yang kedua, validitas construct atau construct validity. Validitas construct adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir-butir tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Ketiga, validitas empiris. Validitas empiris ini atau validitas kriteria adalah validitas berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Baiklah, untuk pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai teknik-teknik validitas. Di mana yang pertama ada face validity atau validitas muka adalah tipe validitas yang paling rendah signifikasinya karena hanya didasarkan pada penelitian selintas mengenai isi alat ukur. Lalu yang kedua ada content validity. Validitas isi ini merupakan validitas yang dilihat dari segi tes itu sendiri sebagai alat ukur hasil belajar. Kemudian, sejauh mana hasil belajar peserta didik, isinya juga dapat mewakili secara keseluruhan terhadap materi yang harus diujikan. Dalam prakteknya, validitas isi dari suatu tes belajar itu dapat diketahui dengan cara membandingkan antara isi yang terkandung dalam tes hasil belajar dengan tujuan instruksional khusus yang sudah ditentukan oleh masing-masing mata pelajaran. Lalu yang ketiga ada empirical validity. Validitas empiris adalah validitas yang berkenaan dengan hubungan antara skor dengan suatu kriteria. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila telah diuji dari pengalaman. Keempat, validitas construct atau construct validity. Validitas konstruksi ini merupakan validitas yang di titiknya dari segi susunan, kerangka, atau rekaan. Yang kelima, validitas faktor atau factorial validity yang merupakan korelasi antara alat ukur dengan faktor-faktor yang bersamaan dalam suatu kelompok atau ukuran-ukuran perilaku lainnya. Validitas ini diperoleh dengan menggunakan teknik-teknik analisis faktor.
Kemudian pokok bahasan yang ketiga yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi validitas. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil suatu evaluasi menyimpang dari keadaan yang sebenarnya untuk suatu penggunaan yang dimaksudkan. Nah, beberapa di antaranya adalah berasal dari dalam alat evaluasi itu sendiri. Faktor-faktor yang dimaksud itu adalah antara lain petunjuk yang tidak jelas, pembendaharaan kata dan struktur kalimat yang sukar, penyusunan soal yang kurang baik, kekaburan, derajat kesukaran soal yang tidak cocok, materi tes tidak representatif, pengaturan soal yang kurang tepat, dan pola jawaban yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya, pembahasan mengukur validitas suatu tes. Yang pertama, korelasi produk momen dengan simpangan. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah RXY sama dengan sigma XY per akar dalam kurung sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Keterangannya di mana RXY itu merupakan koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Sedangkan untuk sigma XY itu merupakan jumlah perkalian antara variabel X dan juga Y. Dan untuk sigma X kuadrat dan juga Y kuadrat sigma Y kuadrat itu merupakan jumlah dari kuadrat nilai X dan juga Y. Sedangkan untuk sigma X dikuadratkan dan sigma Y dikuadratkan yang merupakan jumlah nilai X dan Y yang kemudian dikuadratkan. Nah, untuk menginterpretasikan tingkat validitas, maka koefisien korelasi dikategorikan pada kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ketika nilai R-nya berada antara 0,81 sampai 1, itu merupakan interpretasi sangat tinggi. Begitu seterusnya sampai ketika R-nya adalah 0,00 sampai 0,20, maka interpretasinya adalah sangat rendah. Nah, untuk contoh persiapan mencari validitas tes dengan simpangan adalah perhatikan tabel berikut. Di sini ada nama, kemudian X, Y, X kecil, Y kecil, X kuadrat, Y kuadrat, dan perkaliannya. Jadi, kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah RXY sama dengan sigma XY per akar di dalam kurung X, sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Nah, untuk sigma dari X, Y ini itu adalah 2,65 didapat dari sini. Kemudian untuk sigma X kuadrat merupakan jumlah dari X kuadrat yaitu 3,5. Lalu kita kali dengan sigma Y kuadrat yaitu 3,59. Maka dapatlah hasilnya 0,748. Selanjutnya ada korelasi produk momen dengan angka kasar. Nah, rumusnya itu sebagai berikut. Keterangannya tetap sama seperti yang ada di korelasi produk momen dengan angka dengan simpangan tadi. Contoh persiapan mencari validitas tes dengan angka kasar, perhatikan tabel berikut kembali. Nah, untuk mencarinya kita tinggal memasukkannya saja ke rumus sehingga kita mendapatkan hasil 0,745. Jadi dari kedua hitungan di atas itu terdapat perbedaan sebesar 0,003 lebih besar pada simpangan karena adanya pembulatan. Kan tadi pada simpangan itu adalah 0,748, sedangkan korelasi produk momen dengan menggunakan angka kasar itu kita dapatkan hasilnya 0,745. Kemudian pembahasan selanjutnya itu mengenai teknik-teknik reliabilitas. Nah, secara bahasa sebenarnya reliabilitas ini berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Sedangkan secara istilah reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Jadi di sini ada teknik-teknik reliabilitas di mana yang pertama yaitu test retest reliability atau yang kita kenal dengan reliabilitas tes ulang. Nah, untuk teknik reliabilitas tes ulang adalah derajat di mana skor tes tetap konsisten sepanjang masa. Ia menunjukkan sebaran skor yang terjadi dari beberapa kegiatan ujian sebagai hasil dari kesalahan pengukuran. Reliabilitas ini biasanya menggunakan formula 20 rumus KR20 dan formula 21 yaitu KR21. Di mana rumus KR20 sebagai berikut dan untuk rumus KR21-nya adalah sebagai berikut. Keterangannya ada pada masing-masing rumus. Selanjutnya, spill half reliability atau yang biasa kita kenal dengan reliabilitas belah dua. Reliabilitas belah dua ini merupakan jenis reliabilitas yang didasarkan pada konsistensi internal dari suatu tes. Nah, karena prosedur reliabilitas belah dua hanya memerlukan satu kali ujian, maka sumber kesalahan pengukuran dapat dikurangi, seperti perbedaan situasi dan kondisi ujian, yang dapat terjadi pada perhitungan reliabilitas tes ulang.
Nah, di sini menggunakan formula Spearman-Brown, kemudian formula Flanagan, dan yang terakhir formula Rulon. Selanjutnya ada reliabilitas koefisien alfa. Nah, rumusnya itu seperti ini. Keterangannya ada pada rumus. Kemudian untuk tolak ukur menginterpretasikan derajat reliabilitas instrumen yang diperoleh sesuai dengan tabel berikut. Jadi kalau dia koefisien korelasinya berkisar antara 0,81 sampai 1 berarti sangat tinggi, dan begitu seterusnya. Ketika R-nya itu berada pada 0,0 dan lebih kecil sama dari 0,21 berarti kriteria reliabilitasnya adalah sangat rendah. Selanjutnya pembahasan kita adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Nah, menurut Soekardi, koefisien reliabilitas itu dipengaruhi oleh waktu penyelenggaraan tes retest. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi reliabilitas suatu tes adalah yang pertama, panjang tes. Semakin panjang suatu tes evaluasi, semakin banyak jumlah item materi pembelajaran yang diukur. Kemudian yang kedua, penyebaran skor. Semakin tinggi sebaran skor dalam kelompok siswa, semakin tinggi estimasi koefisien reliabilitas kesulitan tes objektivitas. Kemudian yang terakhir pembahasannya itu mengenai mengukur reliabilitas suatu tes. Nah, misalnya seorang guru hendak melihat reliabilitas tes yang telah dibuatnya. Setelah melakukan 2 kali pengukuran, didapatlah skor tes sebagai berikut. Perhatikan tabel. Koefisien reliabilitas tes tersebut dapat dihitung dengan menggunakan formula korelasi product moment dari Pearson sebagai berikut. Nah, jadi ketika kita masukkan nilai-nilai ke dalam rumus, maka didapatlah hasilnya 0,958. Dengan demikian, korelasi sebesar 0,954 ini menggambarkan bahwa reliabilitas tesnya adalah cukup tinggi. Baiklah, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai analisis tes, yaitu indeks kesukaran, daya pembeda, validitas, dan reliabilitas. Baiklah, di sini ada yang pertama, indeks kesukaran. Nah, bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal itu disebut dengan indeks kesukaran. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1. Rumus mencari indeks kesukaran yaitu B per JS, di mana P ini merupakan indeks kesukaran, B banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul, dan JS merupakan jumlah seluruh siswa peserta tes. Berdasarkan ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, soal dengan P berkisar antara 0,00 sampai 0,3 adalah soal sukar. Kemudian soal dengan P 0,3 sampai 0,7 adalah soal sedang. Soal dengan P 0,7 sampai 1 adalah soal mudah. Kemudian di sini ada contoh analisis tes indeks kesukaran. Berdasarkan perhitungan hasil tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini. Jadi pada tabel 1 ini terlihat bahwa sebagian berada pada kategori mudah. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu salah satunya siswa sudah memahami materi yang diberikan sehingga untuk menyelesaikan soal tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan membuat kategori soal tersebut menjadi kategori mudah. Pada butir soal dapat dikategorikan sedang karena sebagian siswa itu dapat menjawab soal yang diberikan dengan benar tetapi masih kurang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan peserta ujian pada mata kuliah sampel pada 2 masa ujian ini sangat rendah. Hal ini mungkin disebabkan karena peserta ujian itu tidak tahu atau belum belajar dengan maksimal. Nah, ini dikategorikan mudah karena ada 6 siswa yang berada pada indeks kesukarannya. Ada 6 orang, atau persentasenya 60% dari 100% tersebut. Kemudian yang kedua, itu ada daya pembeda. Nah, daya pembeda soal ini adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi atau biasa dilambangkan dengan D, dan nilainya berkisar antara 0,0 sampai 1. Pada daya pembeda, ini berlaku tanda negatif yang digunakan jika sesuatu soal itu terbalik, menunjukkan kualitas tes, yaitu anak pandai disebut bodoh dan anak bodoh disebut pandai. Nah, cara menentukan daya pembeda yaitu perlu dibedakan antara kelompok kecil, yaitu kurang dari 100, dan kelompok besar, yaitu 100 orang ke atas.
Untuk mencari daya pembeda, rumusnya yaitu BA dikurang BB per JA dikurang JB sama dengan PA dikurang PB, atau D sama dengan BA dikurang BB per JA. Di mana D ini merupakan daya pembeda, J merupakan jumlah peserta tes, kemudian JA merupakan banyak peserta kelompok atas, JB merupakan banyak peserta kelompok bawah. BA adalah banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar, sedangkan BB merupakan banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar. PA merupakan proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar. Ingat, P ini sebagai indeks kesukaran ya. Kemudian PB merupakan proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar. Kemudian contoh analisis tes pada daya pembeda. Nah, berdasarkan perhitungan hasil daya pembeda soal itu dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini. Pada tabel 2 itu terdapat 50% soal dengan kategori daya pembeda sangat baik. 50% dengan kategori cukup. Ya. Kemudian, butir-butir soal yang baik adalah butir-butir yang mempunyai indeks diskriminasi 0,4 sampai 0,7. Tetapi, sebagian butir soal tergolong pada kategori cukup. Pada kasus tersebut, soal tetap boleh dipakai karena soal tersebut memiliki daya pembeda, yaitu masih dapat membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Perlu diingat bahwa soal-soal itu tidak harus memiliki daya pembeda yang tinggi, sehingga jika terdapat soal dengan kategori cukup yang mempunyai indeks diskriminasi 0,2 sampai 0,4 tetap boleh dipakai. Selanjutnya ada validitas. Validitas ini adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur sasaran ukurnya. Kemudian, validitas ini dapat dikelompokkan menjadi validitas tes hasil belajar, di mana ini terbagi lagi menjadi validitas logis, yang merupakan suatu instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalarannya. Kemudian validitas logis ini dapat dicapai oleh sebuah instrumen yang terdiri dari dua, yaitu validitas isi, kemudian validitas konstruk. Selanjutnya ada validitas empiris. Nah, ini merupakan sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dengan pengalaman. Kriteria yang digunakan dalam pengujian dengan suatu ukuran itu adalah validitas kongruen, kemudian validitas prediksi. Yang kedua ada validitas item tes hasil belajar. Item tes hasil belajar ini dapat dikatakan valid apabila skor-skor pada butir item yang bersangkutan memiliki kesesuaian arah dengan skor totalnya. Untuk menentukan valid tidaknya suatu butir item dapat digunakan teknik korelasi produk momen dengan korelasi point biserial. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Di mana keterangannya adalah RXY itu adalah koefisien korelasi, N merupakan banyaknya subjek, sigma X merupakan jumlah skor item, sigma Y adalah jumlah skor total, sigma XY adalah jumlah perkalian skor item, dan sigma X kuadrat jumlah kuadrat skor item, serta sigma Y kuadrat adalah jumlah kuadrat skor item juga. Selanjutnya, analisis butir soal matematika materi segitiga. Setelah dilakukan tes pada siswa diperoleh hasil ujian validitas menunjukkan RXY lebih besar dari R tabel, maka soal dikatakan valid. Sebaliknya, RXY lebih kecil sama R tabel, maka soal dikatakan tidak valid. Adapun hasil uji validitas butir soal menggunakan rumus-rumus korelasi produk dengan jumlah siswa N sama dengan 39 dan taraf signifikansi 5%. Nah, perhatikan tabel berikut. Dari 10 butir soal itu terdapat 70% atau 7 soal yang dinyatakan valid. Kemudian, yang dinyatakan valid dan 30% atau 3 soal yang dinyatakan tidak valid. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh soal yang dapat dikatakan valid atau tidak validnya. Yang pertama itu, lukislah sebuah segitiga jika diketahui panjang sisinya 5 cm, 6 cm, dan 4 cm. Jenis segitiga apakah yang terbentuk? Jelaskan. Nah, ini merupakan soal yang valid. Kemudian, jika suatu bangun segitiga mempunyai sebuah keliling, apakah luas segitiga tersebut sama dengan keliling segitiga? Berikan alasan. Ini merupakan contoh soal yang tidak valid. Selanjutnya ada reliabilitas.
Reliabilitas instrumen adalah keadaan instrumen yang menunjukkan hasil pengukuran yang reliable atau tidak berubah-ubah atau konsisten. Nah, beberapa faktor penting yang mempengaruhi reliabilitas suatu tes itu adalah yang pertama, kemampuan peserta tes atau subjek uji coba. Yang kedua, semakin besar jumlah peserta tes, maka semakin besar reliabilitasnya. Yang ketiga, panjang pendeknya tes. Yang keempat, evaluasi yang subjektif juga akan menurunkan reliabilitas. Dan yang terakhir, hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan tes. Kemudian ada contoh analisis tes reliabilitas. Nah, berdasarkan perhitungan reliabilitas dengan menggunakan persamaan 2 dan taraf signifikan 5% dan N-nya adalah 39, maka diperoleh nilai R tabel sama dengan 0,316. Sedangkan nilai R hitungnya adalah sama dengan sekian. Dengan kategori sangat tinggi, itu artinya hasil-hasil pengukuran dengan menggunakan tes tersebut secara berulang kali terhadap subjek yang sama, senantiasa menunjukkan hasil yang tetap sama, dan korelasinya sangat tinggi. Oke, sekarang kita akan masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu mengenai langkah-langkah pengembangan alat evaluasi aspek sikap. Yang pertama, ada pengertian. Nah, penilaian sikap adalah suatu penilaian yang mengarah pada perilaku peserta didik baik di dalam maupun di luar kelas, yang mencakup aspek budi pekerti, minat, perasaan, dan emosi peserta didik karena sangat berperan penting untuk masa depan peserta didik kelak. Yang kedua, kategori penilaian sikap itu ada receiving atau attending, kemudian yang kedua responding, valuing, organisasi, dan karakteristik nilai atau internalisasi nilai. Selanjutnya ada skala pengukuran ranah afektif. Yang pertama ada skala Likert. Nah, skala Likert itu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Bagaimana cara menyusunnya? Yang pertama, pilih variabel afektif yang akan dinilai, susun rangkaian pernyataan kesukaan dan ketidaksukaan terkait dengan variabel afektif, meminta beberapa orang untuk mengklasifikasikan pernyataan Anda sebagai pernyataan positif atau negatif. Selanjutnya, tentukan banyaknya dan respon dari setiap pernyataan. Kemudian, persiapkan angket evaluasi diri untuk memberikan petunjuk kepada siswa tentang bagaimana merespon dan menetapkan bahwa angket tersebut harus dilengkapi dengan nama, identitas. Lalu, uji cobakan angket. Jika memungkinkan, gunakan siswa selain subjek penelitian. Lalu, berikan skor pada angket. Dan yang terakhir, identifikasi dan rapikan pernyataan dan tentukan koefisien korelasinya. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan skala Thurston. Nah, instrumen ini memuat pernyataan-pernyataan yang nantinya akan digunakan pada skala Thurston yang sebenarnya. Instrumen ini diberikan kepada responden yang mempunyai karakteristik sama dengan responden yang hendak diukur. Dan yang ketiga ada skala Fishbane. SPAS atau The Sport Plus Attitude Scale telah mendesain ukuran dari sikap ke arah pendidikan fisik pada kelas 5-8. Langkah pertama dalam pengembangan SPAS melibatkan identifikasi atribut yang relevan dengan sikap siswa pada olahraga. Tinjauan dalam literatur sama baiknya dengan open-ended questionnaire yang menyatakan kesukaan siswa, ketidaksukaannya, dan perasaan menghargai pendidikan olahraga. Menyajikan masukan untuk pengembangan pernyataan. Selanjutnya ada semantic differential. Semantic differential scales adalah teknik skala dalam sekelompok item yang disebut skala Anchor atau skala jangkar, atau yang membatasi setiap bipolar adjectives atau sikap yang berlawanan. Nah, cara menyusun semantic differential ini adalah yang pertama pemilihan item, kemudian analisis semantic differential, dan scoring. Selanjutnya ada langkah-langkah penilaian sikap. Yang pertama, sikap terhadap mata pelajaran. Nah, untuk sikap terhadap mata pelajaran ini, siswa harus memiliki sikap yang lebih baik pada suatu mata pelajaran, misalnya matematika. Pada akhir semester pada ketiga mata pelajaran tersebut diberikan pertama kali. Setidaknya siswa tidak memiliki sikap negatif terhadap mata pelajaran setelah pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, sikap positif terhadap belajar. Siswa diharapkan memiliki sikap yang baik terhadap belajar. Dan yang ketiga, sikap positif terhadap diri sendiri. Meskipun harga diri siswa dipengaruhi oleh keluarga dan kejadian di luar sekolah, hal-hal yang terjadi di kelas diharapkan dapat meningkatkan harga diri siswa. Dan yang terakhir, ada sikap positif terhadap perbedaan. Siswa perlu mengembangkan sikap yang lebih toleran dan menerima perbedaan seperti etnik, gender,
gender, kebangsaan, dan keagamaan. Selanjutnya, ada untuk dapat membuat penilaian sikap itu harus berdasarkan indikator yang diturunkan dari KD yang bersumber dari KI. Nah, untuk indikator sikap spiritual diturunkan dari KD KI 1 itu contohnya sikap spiritual atau religius yang dimana berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, kemudian memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat atau presentasi. Nah, untuk indikator sikap sosial diturunkan dari KI 2, yaitu sikap sosial. Yang pertama ada jujur. Nah, contohnya tidak menyontek dalam ujian, kemudian tidak melakukan plagiat. Kemudian ada disiplin. Di sini disiplinnya masuk kelas tepat waktu, kemudian memakai seragam sesuai tata aturan sekolah. Dan yang ketiga ada tanggung jawab. Itu melaksanakan tugas individu dengan baik, kemudian mengembalikan barang yang dipinjam. Yang keempat ada toleransi, yaitu menghormati pendapat teman dan menerima kekurangan orang lain. Dan yang terakhir ada gotong royong, yaitu aktif dalam bekerja kelompok dan juga rela berkorban untuk orang lain. Kemudian ada kisi-kisi instrumen penilaian sikap. Nah, seperti yang ada pada tabel, ini sambungannya. Nah, di sini ada kisi-kisi instrumen penilaian sikap berdasarkan pengetahuan, di mana butir-butir nilainya itu ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, kemudian memiliki rasa ingin tahu atau percaya diri dan ketertarikan pada matematika, dan yang terakhir mampu melakukan operasi pada bilangan bulat serta menghadapi sifat-sifat bilangan operasi bilangan bulat. Selanjutnya ada aspek yang dinilai. Nah, biasanya aspek yang dinilai itu ada pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan oleh guru dan juga siswa di dalam kelas itu dinilai. Selanjutnya aspek yang dinilai tersebut, nah jika pernyataannya itu iya, berarti aspek yang dinilainya muncul, tetapi jika pernyataannya tidak, maka aspek yang dinilainya tidak muncul. Nah, peserta didik memberikan sikap positif pada saat menyampaikan materi dengan menerima dan menguasai materi. Kemudian peserta didik memberikan respon yang baik terhadap materi yang didiskusikan. Dan guru menyampaikan kesempatan kepada peserta didik belum sepenuhnya, serta peserta didik mampu mengambil kesimpulan dari materi yang diajarkan. Selanjutnya ada observasi sikap. Nah, observasi sikap di sini ada contohnya seperti namanya Aisyah, kelasnya 7 semester 1, dan yang diamati adalah sikap spiritual. Nah, aspek yang diamatinya berdoa, kemudian berperilaku jujur. Jadi catatan gurunya di sini ada ya, lengkap. Nah, untuk pedoman observasi sikap spiritual ini adalah lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta. Kemudian diberi tanda checklist pada kolom skor sesuai dengan sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, 4, yaitu selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan. Kemudian yang ketiga, sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan atau kadang tidak. Yang kedua, kadang-kadang. Ketika diisi 2, yaitu kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak. Dan diisi 1, apabila tidak pernah dan tidak pernah melakukan. Nah, contohnya saja seperti ini. Di sini ada aspek yang pengamatannya, misalnya berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, skornya kita kasih 2. Kemudian mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan, skornya kita kasih 3. Kemudian memberikan salam sesuai atau sebelum menyampaikan pendapat, skornya 3 juga. Dan yang keempat, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan, skornya 2. Dan yang terakhir, merasakan keberadaan kebersamaan Tuhan, skornya adalah 4. Jadi, skor yang diperolehnya itu adalah 14. Perhitungan skor akhirnya menggunakan rumus skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 4 sama dengan skor akhir. Nah, contohnya berarti kan seperti yang tadi. Jadi skor yang diperolehnya adalah 14, skor maksimalnya adalah 20, karena semua pertanyaan ada 5 dan skor tertinggi yaitu ada 4, maka kita kalikan dapatlah skor maksimalnya 20. Sehingga skor akhirnya 14 per 20 dikali 4 sama dengan 2,8. Nah, sesuai dengan Kemendikbud nomor 18 tahun 2013, peserta didik memperoleh nilai akhir yang pertama sangat baik apabila diperoleh skor 3,33 lebih kecil dari skor lebih kecil sama dari 4. Kemudian memperoleh nilai akhir baik apabila skornya itu berada di antara 2,33 sampai 3,33. Ketika nilai akhirnya cukup, berarti skornya itu diperoleh dari 1,33 sampai 2,33. Dan apabila skornya di bawah
atau sama dengan 1,33 berarti nilai akhirnya adalah kurang. Maka dapat disimpulkan bahwa peserta didik tersebut adalah baik karena memiliki skor 2,8 atau berada di antara 2,33 sampai 3,33. Baiklah, yang terakhir ada prinsip pengembangan kompetensi. Nah, KI merupakan standar penilaian yang harus dimiliki secara berbeda pada setiap tingkatan dan kelas. KI merupakan komponen penilaian yang akan dapat diwujudkan yang dapat mewujudkan uji dan standar kompetensi kelulusan atau SKL. Nah, kompetensi inti atau KI itu terdiri dari KI 1 sampai dengan KI 4, di mana KI 1 itu untuk setiap kompetensi inti sikap spiritual, kemudian KI 2 untuk sikap sosial, KI 3 untuk pengetahuan, dan KI 4 untuk sikap keterampilan. Jadi, kompetensi inti ini berfungsi sebagai unsur pengorganisasian KD. Selanjutnya, prinsip pengembangan kompetensi dasar itu kompetensi dasar untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti serta PPKN meliputi 4 kelompok, yaitu sebagai berikut. Kelompok 1 itu kelompok KD sikap spiritual dalam rangka menyebarkan KI 1, sedangkan kelompok 2 itu sikap sosial dalam rangka menyebarkan KI 2, dan kelompok 3 itu sikap pengetahuan dalam rangka menyebarkan KI 3, dan yang terakhir kelompok 4 yaitu sikap keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4. Baiklah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang selanjutnya, itu langkah-langkah pengembangan alat evaluasi aspek keterampilan. Baik, di sini ada pengertian. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, diantaranya penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan juga penilaian portofolio. Kemudian ada teknik penilaian keterampilan. Teknik dan instrumen penilaian kompetensi keterampilan itu adalah pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang dituntut peserta didik mendemonstrasikan sesuatu. Kemudian di sini ada penilaian keterampil, di mana yang pertama ada praktik, kedua produk, ketiga project, dan portofolio. Nah, untuk praktik itu menyangkut capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Sedangkan untuk produk itu mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. Dan penilaian keterampilan project itu mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas project dalam mencapai materi tertentu. Dan yang terakhir, penilaian keterampilan portofolio, yaitu sampel karya siswa terbaik dari KD pada KI 4 yang mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan dalam satu semester. Selanjutnya ada tahap-tahap penilaian keterampilan, di mana yang pertama perencanaan penilaian praktik, perencanaan penilaian produk, dan perencanaan penilaian project. Nah, untuk yang pertama, perencanaan penilaian praktik, di mana langkah-langkah dari perencanaan penilaian praktik ini adalah yang pertama, menentukan kompetensi yang penting untuk dinilai melalui penilaian praktik, kemudian menyusun indikator hasil belajar berdasarkan kompetensi yang akan dinilai, menyusun kriteria ke dalam rubrik penilaian, menyusun tugas sesuai rubrik penilaian, menguji cobakan tugas, dan yang terakhir menyusun kriteria atau batas kelulusan standar minimal capaian kompetensi siswa. Nah, untuk penyusunan kisi-kisinya sendiri itu berdasarkan tabel berikut ini. Nah, ini adalah contoh dari kisi-kisi penilaian praktik. Selanjutnya, di sini ada penyusunan instrumen. Jadi, instrumen yang digunakan dalam penilaian praktik itu harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, di mana yang pertama, mengarahkan siswa untuk menunjukkan capaian hasil belajar dapat dikerjakan oleh siswa, kemudian mencantumkan waktu atau kurun waktu pengerjaan tugas, kemudian sesuai dengan taraf perkembangan siswa, dan sesuai dengan konten atau cakupan kurikulum, serta yang terakhir bersifat adil atau tidak bias gender dan sosial ekonomi. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai perencanaan penilaian produk. Jadi langkah-langkahnya yang pertama menentukan kompetensi yang sesuai untuk dinilai dengan penilaian produk. Dalam hal ini adalah KD dari KI 4. Kemudian menyusun indikator proses dan hasil belajar sesuai kompetensi. Selanjutnya merencanakan apakah tugas produk yang dihasilkan bersifat individu atau kelompok. Selanjutnya merencanakan teknik-teknik dalam penilaian individual untuk tugas yang dikerjakan secara kelompok, lalu menyusun instrumen dan rubrik penilaian, dan terakhir menyusun kriteria batas kelulusan standar minimal capaian kompetensi siswa.
Kemudian di sini ada bentuk dari penyusunan kisi-kisinya. Nah, berdasarkan tabel berikut, ini merupakan contoh dari kisi-kisi penilaian produk. Selanjutnya, ada penyusunan instrumen, yang dimana pertama kriteria tugas, yaitu dapat dikerjakan oleh siswa sesuai dengan taraf perkembangan siswa dan bersifat adil. Kemudian ada kriteria lembar penilaian produk, di mana yang pertama kemampuan pengelolaan, kelengkapan dan ketepatan aspek yang dinilai dalam produk, keaslian dan relevansi. Dan yang terakhir ada kriteria rubrik, yaitu dapat mengukur target kemampuan yang akan diukur atau valid. Kemudian sesuai dengan indikator, dapat memetakan kemampuan siswa dan rubrik menilai aspek-aspek penting pada produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada perencanaan penilaian proyek. Nah, langkah-langkahnya adalah menentukan kompetensi yang sesuai untuk dinilai melalui proyek. Penilaian proyek mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proyek, kemudian menyusun indikator proses dan hasil belajar sesuai kompetensi. Selanjutnya menentukan kriteria yang menunjukkan capaian indikator pada setiap tahap pengerjaan proyek. Merencanakan apakah tugas bersifat individu atau kelompok, lalu merencanakan teknik-teknik dalam penilaian individual untuk tugas yang dikerjakan secara kelompok, dan yang terakhir menyusun tugas sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, di sini ada bentuk penyusunan dari kisi-kisinya. Berdasarkan tabel ini merupakan contoh dari kisi-kisi penilaian proyek. Selanjutnya, untuk penyusunan instrumen penilaian praktik ini adalah, maaf ya, yang tadi itu praktik. Untuk penyusunan instrumen ini ada yang pertama kriteria tugas, yaitu mengarah pada pencapaian indikator hasil belajar, kemudian dapat dikerjakan oleh siswa, bersifat adil, kemampuan pengelolaan, relevansi, keaslian, inovasi, dan kreativitas. Dan selanjutnya kriteria rubrik, yaitu dapat mengukur target kemampuan yang akan diukur sesuai dengan indikator, memiliki indikator yang menunjukkan kemampuan yang dapat diamati dan diukur, serta dapat memetakan kemampuan siswa dan menilai aspek-aspek penting pada proyek siswa. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu contoh instrumen penilaian keterampilan. Nah, pengolahan hasil penilaian psikomotor atau keterampilan itu yang pertama seperti yang terlihat pada tabel berikut, di mana penilaian untuk KD 4.2 dilakukan 2 kali dengan teknik yang sama, yaitu praktik. Oleh karena itu, skor akhir KD 4.2 ini adalah skor optimum. Selanjutnya, yang kedua, KD 4.3 dan KD 4.4 dinilai bersama-sama melalui penilaian project, di mana nilai yang diperoleh untuk kedua KD yang secara bersama-sama dinilai dengan project tersebut adalah sama. Dalam contoh di atas adalah 87. Nah, ini dia 87. Selanjutnya, selain dinilai dengan project, KD 4.4 itu dinilai dengan produk. Nah, dengan demikian KD 4.4 dinilai 2 kali, yaitu dengan produk dan juga project. Kemudian yang keempat, nilai akhir semester adalah rata-rata skor akhir keseluruhan KD keterampilan yang dibulatkan ke dalam bilangan terdekat. Selanjutnya, portofolio, yang dalam contoh ini dikumpulkan dari penilaian dengan teknik produk dan project, digunakan sebagai bagian data sebagai sebagian data perumusan deskripsi pencapaian keterampilan. Baik, untuk materi kelima yaitu men-score dan menilai dengan acuan dan menentukan batas lulus serta transfer nilai. Yang pertama ada men-score dan menilai. Nah, men-score, skor ini adalah hasil pekerjaan men-score. Men-score itu memberikan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka baik setiap butir dari sebuah tes yang telah dijawab betul oleh siswa dengan memperhitungkan bobot jawaban betulnya. Kemudian angka dengan rentangan antara 0 sampai 10 atau antara 0 sampai 100, dan ada pula yang menggunakan simbol huruf A, B, C, D, dan F. F ini sama dengan fail atau gagal. Selanjutnya, ada menilai. Nilai ini pada dasarnya adalah angka atau huruf yang melambangkan seberapa jauh atau seberapa besar kemampuan yang telah ditunjukkan oleh tester terhadap materi atau bahan yang diteskan. Sesuai dengan tujuan instruksional khusus yang telah ditentukan, pengukuran menghasilkan skor, sedangkan penilaian menghasilkan nilai. Lalu pembahasan yang kedua yaitu menilai dengan acuan, norm reference, and criterion reference. Di sini ada macam-macam men-score, yaitu pembantu menentukan jawaban yang benar, disebut kunci jawaban. Kemudian yang kedua, pembantu menyeleksi jawaban yang benar dan yang salah disebut kunci scoring. Dan yang terakhir, pembantu menentukan angka disebut pedoman penilaian. Terdapat dua pendekatan yang berlaku dalam penilaian hasil belajar, yaitu penilaian acuan norma atau PAN atau Norm Reference Evaluation, dan yang kedua penilaian acuan patokan atau PAP atau Criterion Reference Evaluation.
Selanjutnya kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai penilaian acuan norma. Nah, penilaian acuan norma ini adalah penilaian dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai yang lain yang termasuk di dalam kelompok itu. Kemudian, penilaian dikatakan menggunakan pendekatan PAN apabila nilai-nilai yang diperoleh siswa itu diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa lain yang termasuk dalam kelompok itu. Dan penilaian acuan norma ini merupakan pendekatan klasik. Selanjutnya ada ciri-ciri dari penilaian acuan normatif tersebut. Yang pertama, PAN ini digunakan untuk menentukan status setiap peserta didik terhadap kemampuan peserta didik lainnya. Kemudian menggunakan kriteria yang bersifat relatif. Selanjutnya, nilai dari penilaian PAN ini tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi pengajaran yang diteskan. Dan yang terakhir, penilaian acuan normatif memiliki kecenderungan untuk menentukan rentangan tingkat penguasaan seseorang terhadap kelompoknya. Nah, untuk contoh PAN itu sendiri seperti ini. Jadi pada mata pelajaran bahasa Indonesia, misalnya, maaf ya ini maksudnya pada mata pelajaran matematika, siswa itu mendapat skor 80 di kelas B, kemudian akan mendapat nilai A. Sedangkan di kelas C, siswa yang mendapat skor 65 akan mendapat nilai A juga. Mengapa demikian? Karena nilai yang didapat siswa hanya berhubungan dengan norma kelompoknya. Nah, pada kelas C, norma kelompoknya rendah, maka skor 65 itu sudah sudah bisa dikatakan sudah bisa didapat nilai A gitu. Dan pada kelas B 88 norma kelompoknya tinggi, maka skor 80 baru bisa mendapat nilai A sehingga skor 65 bisa bernilai. Selanjutnya kita masuk ke penilaian acuan patokan atau PAP atau Criterion Reference Evaluation. Nah, suatu penilaian disebut PAP jika dalam melakukan penilaian itu kita mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan instruksional yang telah dirumuskan sebelumnya. Kemudian kriteria yang digunakan pun bersifat mutlak dan PAP ini adalah model pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan atau TKP yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, untuk dapat diterima sebagai calon tenaga pengajar di perguruan tinggi adalah IP minimal 3 gitu kan. Dan setiap calon harus lulus tes potensi akademik yang diadakan oleh lembaga yang bersangkutan. Nah, berdasarkan kriteria di atas, siapapun calon yang tidak memenuhi persyaratan di atas maka dinyatakan gagal dalam tes atau tidak diterima sebagai calon tenaga pengajar. Jadi, berdasarkan uraian tersebut, kemampuan atau kelulusan seseorang ditentukan oleh tercapai tidaknya kriteria. Misalnya, seseorang dikatakan telah mencapai suatu pokok bahasan atau kompetensi bila mana ia telah menjawab dengan benar 75% dari butir soal dalam pokok bahasan atau kompetensi tersebut. Nah, jawaban yang benar 75% tersebut atau lebih dinyatakan lulus. Sedang jawaban yang kurang dari 75% itu dinyatakan belum berhasil atau mengulang kembali, seperti itu. Kemudian, untuk contoh dari PAP itu sendiri seperti ini. Nah, untuk dapat diterima sebagai calon penerbang, setiap calon harus memenuhi syarat antara lain badan minimal 170 cm. Jadi berdasarkan kriteria tersebut, maka siapapun yang tidak memenuhi syarat akan dinyatakan gagal dalam dan tidak diterima. Selanjutnya kita akan masuk kepada perbedaan CRT dan NRT berdasarkan atas 3 kriteria, di mana yang pertama, pengembangan tes, standar penilaian performance siswa, dan maksud tes. Nah, yang pertama kita akan masuk ke pengembangan tes. Jadi di sini ada perbedaannya, di mana CRT atau yang biasa kita kenal dengan PAP tadi, itu hanya terdiri dari soal-soal tes dan didasarkan pada tujuan khusus pembelajaran. Sedangkan untuk NRT itu hanya berdasarkan pelajaran yang diterima oleh siswa. Kemudian di CRT, setiap tes itu mempunyai prasyarat agar siswa menunjukkan performance seperti yang tercantum dalam TIK. Sedangkan pada NRT, tidak perlu terlebih dahulu menentukan secara pasti performance yang diharapkan sebelum tes disusun. Kemudian di CRT, dasar pertimbangan untuk diterimanya performance tentu harus berdasarkan pada kriteria tertentu. Sedangkan pada NRT itu dasar pertimbangan diterimanya performance berdasarkan hasil perolehan nilai yang didapatkan oleh siswa. Dan yang terakhir, CRT mementingkan butir tes sesuai dengan perilaku, sedangkan NRT membuat tes dalam kategori sedang.
Selanjutnya ada standar penilaian performance siswa. Nah, perbedaannya adalah standar performance itu ditentukan dalam bentuk tingkah laku pada CRT, sedangkan pada NRT itu berdasarkan pada jumlah pertanyaan yang dijawab benar oleh siswa. Kemudian pada CRT, penggunaan performance dalam menempuh tes itu didasarkan pada standar performance yang telah ditetapkan, sedangkan pada NRT, prestasi siswa adalah 80% dari siswa lainnya. Kemudian pada CRT, distribusi nilai tidak menyerupai kurva normal, sedangkan pada NRT penilaian didasarkan pada apa adanya hasil prestasi siswa. Dan yang terakhir, CRT ini didasarkan pada batas kelulusan atau KKM, sedangkan NRT perolehan nilai itu berdasarkan pada kelompok kelas. Dan yang terakhir ada maksud tes. Jadi perbedaannya adalah CRT ini dimaksudkan untuk mengklasifikasikan seseorang, mendiagnosa belajar siswa, dan sedangkan NRT itu untuk mengadakan seleksi pada individu dan membuat ranking. Selanjutnya, kita masuk kepada kelebihan penilaian PAN. Nah, yang pertama dapat digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal, kemudian dapat membedakan kemampuan peserta didik yang pintar dan kurang pintar, lalu fleksibel, yaitu dapat menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda-beda, mudah menilai karena tidak ada patokan, dan yang terakhir dapat digunakan untuk menilai ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian untuk PAP, kelebihannya itu adalah yang pertama, dapat membantu guru merancang program remedi, kemudian tidak membutuhkan perhitungan statistik yang rumit. Selanjutnya, dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, nilainya bersifat tetap selama standar yang digunakan sama, dan mudah menilai karena ada patokan. Kita masuk kepada persamaan PAN dan PAP. Yang pertama, penilaian acuan norma dan acuan patokan ini memerlukan adanya tujuan evaluasi spesifik sebagai penentuan fokus item yang diperlukan. Kemudian, kedua pengukuran ini memerlukan sampel yang relevan. Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tentang siswa, keduanya mempersyaratkan perumusan secara spesifik perilaku yang akan diukur. Kemudian keduanya menggunakan macam tes yang sama seperti tes subjektif, tes karangan, tes penampilan atau keterampilan. Lalu keduanya dinilai kualitasnya dari segi validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya, keduanya digunakan ke dalam pendidikan walaupun untuk bermaksud yang berbeda. Selanjutnya, menentukan batas lulus. Nah, batas kelulusan hasil penilaian mempunyai kaitan erat dengan kedua sistem penilaian. Nah, yang pertama itu ada batas kelulusan yang berorientasi kepada penilaian acuan norma atau PAN, yaitu batas lulus aktual dan batas lulus ideal. Selanjutnya, ada batas kelulusan yang berorientasi kepada penilaian acuan patokan atau PAP. Nah, ini batas lulus purposif yang ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Jadi, batas lulus kelulusan ini adalah nilai minimum yang digunakan untuk menentukan apakah siswa dinyatakan lulus atau tidak. Kemudian, di dalam menentukan batas lulus ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, batas lulus aktual, batas lulus ideal, dan batas lulus purposif. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu, yaitu batas lulus aktual. Nah, batas lulus aktual itu dihitung berdasarkan nilai rata-rata aktual yang dicapai oleh kelompok siswa. Kemudian batas lulus aktual ini rumusnya adalah nilai rata-rata ditambah 0,25 dikali standar deviasi, di mana skor yang dinyatakan lulus adalah skor di atas X tambah 0,25 standar deviasi gitu ya. Selanjutnya untuk nilai X itu adalah nilai rata-rata kelas dan nilai standar deviasinya adalah nilai SD-nya adalah standar deviasi persimpangan baku. Nah, misalnya kelas 2 SMA diberi tes pilihan ganda sebanyak 60 pertanyaan. Setiap pertanyaan yang dijawab benar diberi skor 1, sehingga skor maksimal yang mungkin dicapai siswa adalah sebanyak 60. Kemudian dihitung nilai rata-rata dari semua siswa tersebut, misalnya 25 dan simpangan bakunya adalah 8,0. Nah, dengan demikian, skor yang dinyatakan lulus adalah 25 ditambah 0,25 dikali 8,0 sama dengan 27. Jadi, yang nilai rata-ratanya adalah 25. Maka kita tulis 25 di sini. Kemudian, untuk simpangan baku atau SD-nya adalah 8,0. Nah, ini dia, 8,0. Sehingga 25 ditambah 0,25 dikali SD-nya 8 sama dengan 27. Kemudian, skor maksimum yang mungkin dicapai adalah 60, karena banyak pertanyaannya itu adalah 60 pertanyaan. Maka rata-rata idealnya adalah setengah dari 60, yaitu 30. Sedangkan simpangan baku adalah sepertiga dari rata-rata ideal itu, yaitu 10. Sehingga batas lulusnya adalah 30 ditambah 0,25 dikali 10 sama dengan 32,5.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai batas lulus ideal. Jadi menentukan batas lulus ideal atau BLI juga menggunakan rata-rata dan simpangan baku atau standar deviasi. Nah, akan tetapi ada perbedaan dalam cara menentukan rata-rata ideal dan simpangan baku tersebut. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu adalah pada BLI, rata-rata ideal itu sama dengan setengah dikali skor maksimum yang mungkin dicapai, dan standar deviasinya adalah sepertiga dari nilai rata-rata ideal. Jadi untuk batas lulus idealnya adalah rata-rata ideal ditambah dengan standar deviasi, sama dengan X dikali skor maksimal ditambah X dikali rata-rata ideal. Nah, hampir sama dengan batas lulus aktual, karena batas lulus ideal juga merupakan rata-rata dan simpangan baku, tetapi batas lulus ideal rata-ratanya ditentukan setengah dari skor maksimum, sedangkan simpangan baku sepertiga dari nilai rata-rata ideal. Selanjutnya, pembahasan kita adalah mengenai batas lulus purposif. Jadi, menentukan batas lulus purposif atau BLP itu tidak perlu menghitung rata-rata ideal maupun standar deviasi, karena BLP ini mengacu pada penilaian acuan patokan atau PAP. Nah, untuk itu nilai rata-rata dan simpangan bakunya, kemudian nilai ini dibuat berdasarkan kriteria kriteria tertentu yang sudah ditetapkan. Misalnya batas kelulusannya adalah skor di atas 75% dari skor maksimum. Nah, misalnya lagi, nilai maksimum mahasiswa di kelas itu adalah 60, maka batas kelulusannya adalah 75% dikali 60 sama dengan 45. Jadi, mahasiswa ini dinyatakan lulus adalah nilainya yang lebih dari 45, sedangkan mahasiswa yang nilainya kurang dari 45 dinyatakan tidak lulus. Nah, contohnya, jika batas kelulusan adalah skor di atas 75% dari skor maksimum dan nilai maksimum yang dicapai siswa di kelas 90, maka batas kelulusannya adalah 75% dikali 90 sama dengan 67,5. Jadi seorang siswa dinyatakan lulus jika nilainya lebih dari 67,5, sedangkan siswa yang nilainya kurang dari 67,5 dinyatakan tidak lulus. Jadi, apa kesimpulannya? Ketiga batas lulus tersebut itu sering digunakan oleh para guru di sekolah, terutama dalam penilaian sumatif atau ujian akhir tahun. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu mengenai tindak lanjut hasil evaluasi. Nah, yang pertama, tindak lanjut evaluasi pembelajaran itu dilakukan apabila hasil dari evaluasi pembelajaran itu kurang, sehingga perlu dilakukannya tindak lanjut, seperti itu ya. Kemudian, apa saja kegiatan dalam tindak lanjut evaluasi hasil pembelajaran tersebut. Nah, yang pertama, penjelasan lebih lanjut itu tentang kegiatan tersebut itu dapat diuraikan berdasarkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi kelebihan dan kelemahan laporan hasil evaluasi pembelajaran. Nah, faktor akademiknya itu, kemudian faktor non-akademiknya. Selanjutnya, peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, laporan hasil belajar. Nah, laporan hasil belajar itu adalah suatu bentuk laporan yang berisi tentang data hasil penilaian belajar siswa yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Jadi, laporan hasil belajar siswa yang baik itu itu adalah aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Ada laporan itu diperuntukkan untuk yang pertama, laporan ini untuk instansi pendidikan, kemudian untuk siswa, lalu mengetahui hasil belajar diri, untuk orang tua ya juga. Nah, kalau untuk orang tua gunanya adalah membantu anaknya belajar, memotivasi anaknya belajar, kemudian membantu sekolah untuk meningkatkan hasil belajar, dan yang terakhir membantu sekolah dalam melengkapi fasilitas belajar. Serta laporan ini diperuntukkan juga untuk pakar atau tokoh penelitian. Selanjutnya, yang ketiga yaitu merancang program pembelajaran remedi atau perbaikan. Nah, jadi program remedi ini merupakan memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Di mana langkah-langkah dalam melaksanakan program remedi ini adalah yang pertama, analisis kebutuhan, kemudian merancang motivasi belajar siswa dan lainnya, lalu melakukan pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, menyiapkan perangkat, dan melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, ada merancang program pembelajaran perbaikannya atau pengayaan. Ini pengayaannya, teman-teman. Maaf, salah. Jadi program pengayaan ini adalah program yang dilakukan oleh pendidik untuk menindaklanjut hasil evaluasi yang telah mencapai standar ketuntasan. Di mana langkah-langkahnya itu adalah yang pertama, pemberian materi tambahan atau berdiskusi tentang suatu hal yang berkaitan dengan materi ajar berikutnya. Kemudian, menganalisis tugas-tugas yang diberikan oleh guru sebagai materi ajar tambahan. Dan yang terakhir, mengerjakan soal-soal latihan tambahan yang bersifat pengayaan.
Untuk yang selanjutnya ada contoh format kisi-kisi penulisan soal. Nah, di sini ada jenis sekolah, mata pelajaran, kurikulum, alokasi waktu, jumlah soal, bentuk soal, dan juga penyusunnya. Jadi kita mengisinya di sini nomor, kemudian SK, KD, kelas semesternya, kemudian materi pokok, indikator soal, dan nomor soal. Seperti itulah format kisi-kisinya. Selanjutnya, menganalisis hasil evaluasi. Jadi, belajar dan mengajar sebagai suatu proses mengandung 3 unsur, yaitu tujuan pengajaran, pengalaman atau proses belajar mengajar, dan hasil belajar. Nah, ketiga unsur tersebut itu sangat berkaitan. Penilaian hasil belajar dapat diartikan proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Sedangkan ditinjau dari segi bahasa, penilaian diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Nah, dalam penentuan nilai ini itu diperlukan adanya ukuran atau kriteria. Kemudian ada pembahasan yaitu mengenai manfaat hasil evaluasi. Nah, yang pertama, bagi peserta didik, manfaat hasil evaluasi ini adalah membangkitkan minat dan motivasi belajar, membentuk sikap yang positif terhadap belajar dan pembelajaran, membantu pemahaman peserta didik menjadi lebih baik, membantu peserta didik dalam memilih metode belajar yang baik dan benar, kemudian mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelas. Kemudian bagi guru, hasil evaluasi ini bermanfaat yang pertama untuk promosi peserta didik, mendiagnosis peserta didik, kemudian menentukan pengelompokan peserta didik, dan menentukan perlu tidaknya pembelajaran remedial, serta menyusun laporan kepada orang tua. Nah, selain peserta didik dan guru, hasil evaluasi ini juga bermanfaat bagi orang tua, di mana yang pertama mengetahui kemajuan belajar peserta didik, kemudian membimbing kegiatan belajar peserta didik itu di rumah, lalu menentukan tindak lanjut pendidikannya yang sesuai dengan kemampuan anaknya, lalu memperkirakan kemungkinan berhasil tidaknya anak tersebut dalam bidang pekerjaannya. Kemudian manfaatnya bagi administrator madrasah, yang pertama menentukan penempatan peserta didik dan menentukan kenaikan kelas. Baiklah teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi-materi yang sudah dipaparkan sebanyak 6 materi tadi. Semoga ilmu yang teman-teman terima itu bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan apabila telah menjadi seorang guru nantinya. Jadi, saya yang namanya manusia itu mempunyai salah dan juga kekurangan. Jika ada salah dan janggalnya, saya juga mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Dan saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.